Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan kisah seorang wali Allah yaitu Imam Junaid al-Baghdadi yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Imam Junaid ketika melihat seorang miskin yang meminta-minta kepadanya, ketika itu beliau membatin, berkata di dalam hatinya, sekiranya ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, tentu akan lebih baik. Itu yang dikatakan Imam Junaid al-Baghdadi ketika melihat orang miskin yang meminta-minta. Akhirnya, kebiasaan wirid sehari-hari yang biasa beliau lakukan, pada malam itu terasa berat baginya. Kita ketahui di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa terkadang rezeki kita itu dihambat karena perbuatan dosa. Nah, rezeki tidak selalu berupa uang, melainkan juga bisa dalam hal ketaatan kita kepada Allah. Akhirnya, ketika Imam Junaid al-Baghdadi mengalami wirid yang terasa berat, akhirnya beliau bermimpi melihat sekelompok orang yang mendatanginya membawa orang miskin itu di atas meja hidangan. Mereka berseru kepadanya, makanlah dagingnya karena kau telah menggibahinya. Setelah itu beliau terbangun dan akhirnya Junaid mencari orang miskin itu. Saat menemukannya, ia pun lantas mengucapkan salam kepadanya. Kemudian orang miskin itu berkata, pulanglah kembali wahai Abu Qasim. Jadi ternyata orang miskin tersebut tahu apa yang sudah dilakukan oleh Imam Junaid al-Baghdadi dan langsung mengatakan pulanglah kembali. Artinya orang miskin itu sudah ridho dan orang miskin tersebut sudah mengetahui penyesalan yang akan dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi kepada beliau terhadap sikapnya menggibahi di dalam hatinya. Hikmah apa yang kita dapati dari kisah tersebut? 1. Wali Allah masih ada berpeluang berbuat dosa. Berbeda dengan Nabi, berbeda dengan Rasulullah SAW yang dimaksum dari perbuatan dosa. Tetapi bedanya wali Allah ketika terjerumus kepada kemaksiatan yang tidak direncanakan oleh mereka sifatnya seperti halnya yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 201. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Itu bedanya orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Allah berikan perlindungan. Allah berikan perlindungan sebagaimana janji Allah terhadap orang-orang yang memang berjihad untuk mencari keridhoannya di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhoan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu. Jadi kalau misalkan ada orang takwa, apalagi orang khusus seperti wali Allah, ketika mereka terjerumus kepada kemaksiatan, Allah tidak menginginkan mereka terus-menerus di dalam kemaksiatan itu, melainkan segera memberikan petunjuk, memberikan rahmatnya, diberikan jalan-jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka cepat kembali. Akhirnya mereka dimampukan untuk mengetahui kesalahan-kesalahannya, lalu menyesalinya dan minta ampun kepada Allah. Apabila itu terkait dengan manusia, maka hablum minan nasnya juga diperbaiki dengan meminta maaf. Begitu juga yang dialami Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makna dari mimpi atau takwil mimpi yang dialami Imam Junaid al-Baghdadi tentulah pasti ada terkait dengan ayat Allah ataupun as-sunnah di dalam hadis Nabi.
ya. Karena Rasulullah SAW tidak akan tersakit ya bagi kita semua kalau kita berpegang kepada kitabullah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga tentang dalam mentakwilkan mimpi. Hal itu pasti terkait dengan ilmu syariat. Ya. Makan dagingnya karena kau telah menggibahinya. Itu perkataan di dalam mimpi Imam Junaid. Hal itu terkait dengan firman Allah Ta'ala ya, terhadap orang-orang yang berburuk sangka. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, yaitu kecurigaan, karena kesebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam mimpi yang dialami Imam Junaid dikatakan, makanlah dagingnya karena kau telah menggibahinya. Nah, ini korelasinya dengan ayat Allah Al-Hujurat ayat 12. Nah, di situ difirmankan bahwa adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Nah, ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka menggunjingkan sesama saudara muslim, baik itu secara lahir maupun batin, itu diibaratkan seperti ini. Apakah tidak merasa jijik? Nah, hal itu terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa seorang muslim itu ya, harus merasa satu badan. Diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kamu sekalian tidaklah sempurna imannya sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di dalam redaksi hadis yang lain disebutkan perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Bila ada salah satu anggota tubuh mengadu kesakitan, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakannya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, oleh karena itu, ketika ada seorang muslim yang miskin yang meminta-minta, maka janganlah kita suudzon kepada orang itu. Karena setiap orang tidak sama kemampuannya. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132 bahwa manusia itu ada tingkatannya sesuai apa yang mereka kerjakan. Ada orang miskin yang meminta karena mungkin keadaan yang tidak kita ketahui, tidak ada saudaranya yang bisa menolong, mau kerja juga nggak punya ilmu, nggak punya kesempatan. Maka kita ketika dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang meminta, maka kita tidak boleh menghardiknya sebagaimana di dalam surat Ad-Duha ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Nah, seperti itulah ya, seharusnya sikap kita ketika diminta-minta orang. Jangan kita suuzon bahwa dia ada modus dan segala macam. Itu urusan dia yang minta-minta. Perkara kita yang dihadirkan peluang beribadah seperti itu, kita sambut ya, dengan memberinya. Sekedar kita seberapa kita mampunya. Seberapa kita ikhlasnya. Karena apa? Karena meminta itu ya, itu diperbolehkan dalam syariat ketika orang itu dalam keadaan terpaksa, sebagaimana di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya meminta-minta itu adalah topeng yang dikenakan seseorang pada dirinya sendiri, kecuali bila seseorang meminta kepada penguasa atau karena keadaan yang sangat memaksa. Ulama sepakat hukumnya terlarang jika tidak dalam keadaan darurat. Itu disyarahkan dalam Sahih Muslim. Nah, oleh karena itu, ya, janganlah kita ya, menghargai orang-orang miskin, jangan menggibahi mereka yang meminta-minta. Kalau kita tidak sanggup memberinya, ya sudah, kita diam lahir dan batin. Tidak boleh menggibahnya, sebagaimana pelajaran yang Allah hadirkan melalui kisah Imam Junaid al-Baghdadi ini, yang telah ditegur melalui mimpi. Perlu diketahui, mimpi di dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang mana itu bisa Anda baca pada deskripsi di pada video ini. Ya, mimpi adalah bagian dari syariat Islam, bukan hanya sebagai bunga tidur. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.